Halo guys, ketemu lagi bersama saya Sus. Dan jadi kali ini gue akan membahaskan sebuah event update lagi. Jadi kenapa belakangan ini ya baru-baru update ya. Kan kampret ya, aku baru upload dari jam 12. Dan itu pun tiba-tiba astaga baru update lagi, bikin konten lagi. Jadi gue lihat ada beberapa video ini tiba-tiba ya, what the hell is this? Ya, anak-anak KWB merencanakan ada event catering ya biasanya, dan itu pun itu udah dibuat tim media partner di sana. Jadi dibagi anak-anak yang di sana yang di eventnya Takara Cup Kopi, siapa yang datang ke sana? Silahkan tulis komentar di bawah. Aku nanya itu kenapa yang sedangkan yang KWB ini buat event, yang sedangkan yang anak-anak yang lain datang ke Jarasuli atau di Takarakan Kopi. Itu yang gue maksudku. Ini kenapa bakal banyak event lagi di nambah satu lagi hari terakhir anjir. Kenapa nabrak lagi loh, hari-hari nabrak. Kita mulai ya. Nah, untuk beberapa yang kulihat dari captionnya di sini, lihat ya. Gabunglah bersama kami dalam acara Solid Dimension. Ini Solid Dimension keberapa ini, pertanyaan gue? Ini kedua, gas kan. Nah, kita bakal ada open stage showcase dari AO ataupun komunitas talk show, Oswald dan RPD dan lainnya. Tentang talk show kita bakal bersama Susiro, Vigron dan Linson dan New Wibo. Bersama-sama kami mengajak kalian untuk catering bersama kami ini, dan terbuka untuk umum ya guys ya, yuk kedalam sambil santai di event kita ini. Dan untuk acaranya mulai jam 2 siang ya. Untuknya hari tanggal Minggu tanggal 28, tempatnya di Lipo Mokuto. Dan untuk pejuri coswallnya adalah Kento Puji. Untuk coswall kategori umum registrasi sebesar 25.000. Untuk best melee cosplay, best melee cosplay dan favorit seperti itu. Untuk pendaftarannya bisa lewat LTS. Mungkin performer ada 4 ya, kalian bisa lihat di poster seperti ini. Osifuru, ELS, Kawaii Metal dan Vigron. Ya, habis itu ada yang cateringnya ada 4 juga seperti biasa. New Wibu, Lins, Susidol dan Vigron. Ya, tetap kayak gitu ya guys ya. Dan media partnernya, kalau biasanya KWB yang wakilin adalah Abijana. Kalau sedangkan New Wibu, media partner adalah ngenelin ke aku. Soalnya kalau beberapa media partner pertama kali mungkin ada sih yang bisa yang jalanin beberapa tugas media partner yang ada apa sih yang dalam wakilin untuk media partner. Mungkin kalau aku bakal posting share event kayak gitu pasti bakal ada. Cuma kalau bulan Februari aku bakal siapin di posting aku Data News. Aku bakal siapin aja untuk event apa upcoming atau enggak update. Jadi pertama kita mulai di upcomingnya dulu, oke? Nah, pasti mulai pertengahan pasti update-nya di update vote, begitu. Jelas ya guys ya. Ya, jadi seperti itu. Ini adalah baru-baru ini ada info sekitar 17 menit kan, anjir emang ya. Tiba-tiba ada event baru ya, gara-gara semenjak itu diumumin dari kemarin dan mulailah ini Solid Dimension kedua. Oke. Baru ngumumin dari 3 hari loh. 3 hari sebelum menjalani event kan anjir. Gimana ya coba ya. Oke guys, jadi kemungkinan ada update baru lagi ya kalau lihat beberapa sejauh ini eventnya Encore Alastair. Jadi kalau kulihat ada update rundownnya, kalian bisa cek di komunitasnya langsung ya, di post komunitas di YouTubeku. Kalian bisa lihat di sana ya. Jadi kita lihat aja penjelasan dari gambar yang mereka ambil. Ini gambarnya kayak gini guys ya. Nah, pertama untuk open kitnya mulai jam 3, habis itu jam 4 opening MC, habis itu jam 4 lebih 5 menit Coscom competition. Semoga jangan sampai ngaret ya, kalau bisa tepat waktu. Tapi kemungkinan tergantung cosplaynya, entah gimana persiapannya, ada yang lancar atau enggak. Kalau bisa persiapkan dari awal, dari sekarang, minimal dari awal pas nyampe.
Itu dia masalahnya. Kalau biasanya perjalanan jauh bawa mobil minimal. Kalau biasanya bawa properti atau apa gitu, itu yang gak takutin sih. Soalnya bawa properti yang jelas bener-bener aku agak takutin sih kalau perjalanan jauh itu alasannya. Tapi kalau biasanya nggak bawa properti ya masih oke lah. Ya itu effort yang banget lah bagi. Nah habis itu untuk seberasi musuhnya mulai jam 5.15. Habis itu ada sambutan ketua panitia jam 17.25, and scene competition setengah 6. Habis itu cosplay competition jam 6.15. SOS ada project yang baru debut. Habis itu acara ceremony, habis itu awarding, habis itu closing MC. Seperti itu. Mungkin ya aku bakal ngambil rekam dari cosplay competition dan cosplay competition, coscom dan cosfall. Ingat ya, mungkin aku harus ingat sesuai perjanjianku di video ini, jangan skip dulu. Kenapa aku harus ngambil 2 rekaman aja? Karena coscom sama coswall itu penting. 11-12 sama kayak seperti Zenzuro channel. Kalian bisa lihat di channel mereka kayak gimana. Mereka ngambil di cosplay competition alias cosplay performer. Seperti itu. Dan jelas ya, 11-12 kayak iyalah. Ya. Terus untuk organingnya entah itu dari si Agam atau enggak saya. Mungkin yang mereka si Agam atau si Bintang tuh yang ngambil fotonya, dokumentasi. Soalnya dia bareng sama si Faris. Biasanya itu. Kalau biasanya ngobrol sama Bintang ataupun Faris, biasanya di situ. Tapi kemungkinan aku bakal datang sama yang namanya kalau ada Faris di sana ya. Ya kayak emang juri sih. Tapi kalau aku bakal datang kalau sudah waktunya sih bisa jalanin aja. Itu dia masalahnya. Itu aja ya. Kalau aku bakal rencanain entah apa yang aku lihat ya di pengumuman pemenangnya, pasti tahu lah apa yang terjadi. Ya, that's it. So, mari kita lihat berikutnya. Untuk yang apa namanya, rules event. Nah, pertama kita lihat ada beberapa yang aku nggak paham. Ada 4 poin ya. Ya, aku lihat mulai dari awal dulu. Dilarang membuat asusila, oke. Dilarang membawa senjata tajam dan senjata api, oke. Dilarang membawa obat terlarang dan sejenisnya. Habis itu dilarang membawa minuman keras, oke. Dilarang membuat kegaduhan. Habis itu syarat dan sensitif. Artinya dilarang cosplay berbau sara, oke. Terus itu dilarang membawa sampah sembarangan. Terus itu dilarang membawa beruang ataupun hewan peliharaan. Jangan bawa anjing ya. Ingat itu, atau enggak kucing lah, semacam itu. Terus itu dilarang recall. Kalau misalnya ada temanmu mencari teman di pengumuman ataupun di soundman-nya, jangan lakukan itu. Itu kalau diumumin ya mending gak usah pulang anjir. Terus untuk dilarang chat all ini maksudnya adalah membuat keributan. Ya membuat keributan itu maksudnya ngobrolin secara gibah, ada yang gamam ataupun ya ngobrol satu sama lain. Kalau polisi ya udah, gimana lagi anjir, itulah chat all. Terus itu dilarang memanggil hewan ke kiose. Ya ini emang imajinasinya Iko kayak gitu ya. Emang ya endel lah. Terus dilarang berkemah. Tapi kalau aku minta buktinya ke apa sih? Ada orang nggak sih? Ada orang Feni di berada acara, ada yang masang tenda, masang berkemah di sana. Sebaiknya kalian pantauin dulu jauh-jauh ya. Ini apa sebenarnya terjadi sih? Mari kita lihat nanti. Nah habis itu dilarang merusak patung singa GBK Damam Bukarno. Habis itu dilarang menaiki pangku singa itu ya. Terus dilarang mengejek alias daunting. Yang terakhir adalah dilarang menggambar sembarangan. Oke. Jadi sebaiknya kalau di peraturan yang daunting ini, biasanya aku datang sendiri tanpa mengejek apapun sama sekali. Ingat, aku hanyalah NPC dan aku seorang tugasnya dokumentasi bersama teman-teman cosplay yang kau tahu, yang aku rekam siapa, entah itu siapa,
Aku gak peduli sama komunitas, tapi melainkan beberapa aku hanya ingin have fun di event aja. Ingat, selama aku berada di event, jangan sampai aku buat bikin bermasalah selama di event. Kalau aku udah bukan komunitas lagi, itu masalahnya. Itu dia. That's it. Yang terakhir adalah dilarang menggambar sembarangan. Itu saja ya untuk Rose event kali ini. Tapi ingat, ini adalah satu kepentingan untuk dilarang taunting itu benar-benar wajar atau tidak wajar. Silahkan tulis komentar di bawah. Nah, ini ada yang update baru dari 15 menit yang lalu untuk Rose Coswall-nya. Nih kalau bisa lihat ya. Pertama, pendaftaran dilakukan pada pukul 15 jam 17. Di situ membayar biaya pendaftaran sebesar 10.000. Setelah bebas menampilkan karakter apapun, baik itu game, anime atau satu. Tidak boleh mendapatkan unsur lembaga dan instansi tertentu. Sebaiknya jangan didaftar. Oke. Nah, berikutnya tidak diperkenakan penampilkan adegan pornografi ataupun fan service. Oke. Tidak perkenakan membawa properti yang bersifat membahayakan seperti senjata api, weapon berbahan besi, kayu solid, dan benda yang lainnya. Kayu solid ya? Oke, ditambah lagi dengan benda yang lainnya. Kalau yang lembut masih bisa lah, masih bisa. Tapi kayu loh masalahnya anjir. Ini masalah kayu. Harusnya kalau bisa sebut saati atau enggak kardus, itu masih oke. Itu dia. Nah, habis ini ada juga ini, tidak diperbolehkan menggunakan kompeti dan properti yang bersifat ngotori panggung. Ini kalau ada salah satu orang yang di dalam kompetisi di Coswall, jangan membawa kompeti. Kalau ada beberapa orang yang memakai kompeti itu sebenarnya jangan dibawa. Aku udah tahu ya, di event lain ada yang bawa kompeti. Siapapun itu, tolong dicek dan diperhatikan lagi. Oke, berikutnya saat melakukan perform diharapkan hati-hati agar tidak merusak properti di panggung. Habis itu estimasi perform minimal 30 detik dan maksimal 1 menit. Seperti biasa, itu rules biasa yang kalian bisa cek di 11 Coswall, 11 event. Ya jelas ya, itu ya 10 cosplayer entah siapa itu, kalian bisa cek di gambarnya kayak gini. Dah. Terus itu sebelum lomba, peserta diharuskan standby di area belakang panggung. Tapi aku ingatkan ke kalian para cosplay yang udah daftar Coswall, kalian bisa cek jam berapa dimulai sebelum kalian mulai acara di panggung. Kalian harus siapkan di area belakang panggung. Kalau bisa itu ya, tolong ya guys ya. Nah, habis itu peserta yang akan maju sesuai nomor urut yang didaftar akan dipanggil sebanyak 2 kali. Apabila panggilan kedua tidak ada, maka peserta dinyatakan diskualifikasi. Musik Coswall akan diiringi oleh DJ Jatra seperti itu. Nah, itu emang biasanya kalau ada beberapa kayak tanggapan yang ya ada iringan-iringan DJ, aku masih fine-fine aja loh. Aku gak peduli kalau ngejelekin, gak peduli. Itu masih tetap fine aja. Ya jalanin aja gitu loh. Sound effect DJ di Coswalk wajib nggak sih? Balik lagi ke pengertian Coswalk. Coswalk itu konsepnya seperti fashion show, di mana pesertanya memperagakan karakter yang dikosplaykan di atas panggung selama kurang lebih 30 detik sampai 1 menit dengan background atau musik pengiringnya disediakan oleh panitia. Bisa juga I.O. meng-hire DJ untuk mengiringi Coswalk. Untuk pemilihan dan kreativitas sound atau musiknya kembali ke I.O. dan DJ tersebut. Musik dan sound effect yang diberikan oleh DJ secara live di Coswalk itu bukan merupakan effort dari cosplayer itu sendiri, melainkan dari faktor luar. Itu dia. Kalau ada ngiringan sama Coswall ya, aku masih oke, fine aja gitu. Ya jalanin aja. Aku gak peduli ada orang yang ngejelein tapi tiba-tiba drama. Ya aku harus wajib untuk melaporkannya. DJ-nya juga bener nih ya, kalau DJ Hilan gitu ya, DJ Hilan kalau orang Coswalk tuh ada suara swing, ada suara itunya, giliran di sini cuman gitu doang. Gue juga bisa begitu doang. Itu jam. Oke. Ya, itu aja ya pembahasan kali ini untuk update ya
Ya kalau ada apa-apa terjadi ya silahkan bisa tulis komentar di bawah, apa yang ku harus kurang, apa yang ku harus perhatikan di kolom komentar. Jangan langsung hapus video, jangan langsung hapus videonya, aku minta komennya, alasannya itu kenapa. Itu dia. So itu aja pembahasan kali ini. Kalau gitu gua akan akhirin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di see you next time and bye bye.